Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita masih sama-sama dapat silaturahim, masih sama-sama dapat bermuajahah, hadir duduk kembali untuk menghadiri pengajian rutin kita setiap hari Sabtu, sama-sama dengan niat untuk bertawabun menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun rada-rada puyeng dikit ya Bu, rada-rada pilek dikit, rada-rada batuk dikit, alhamdulillah Bu, kita lawan penyakitnya, sama-sama kita hadir, alhamdulillah. Karena memang aji mumpung Bu, aji mumpung kita masih Allah berikan panjang umur. Kalau udah nggak panjang umur, bisa nggak hadir ngaji? Enggak, karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Nggak selamanya orang meninggal sakit lama. Enggak Bu, ada perasaan kemarin saya ngeliat dia naik motor, besoknya udah ada kabar innalillahi ya kan? Kita nggak tahu, ada yang lagi sehat banget tahu-tahu meninggal, ada juga yang cuma sakitnya batuk doang besoknya meninggal. Nah iya, jangan harap dan jangan kita yakini kalau besok kita masih hidup. Kita nggak tahu ya Bu, besok kita bangun tidur masih bisa bangun apa lanjut. Makanya setiap bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusrai. Alhamdulillah masih Allah kasih panjang umur, masih ada kesempatan untuk beribadah. Karena kalau udah meninggal kita udah nggak bisa lagi ibadah, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, puasa nggak bisa. Yang hanya bisa kita menantikan doa-doa dari anak-anak kita, anak mantu cucu kita, dan juga pahala yang dalam masa hidup kita keluarkan, yaitu salah satunya amal jariyah. Nah itu amal jariyah pahalanya terus mengalir walaupun kita udah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap terus-terusan ada Bu. Dan juga ini kayak kita lagi sakit begini Bu, jangan disangka Bu sakit itu Allah benci sama kita, enggak. Sakit untuk orang yang beriman, yaitu salah satu tanda kasih sayang Allah. Allah cinta sama kita, Allah kangen sama kita, maka kita diberikan rasa sakit. Biasanya kalau sakit ibu kan lebih ingat sama Allah, benar? Nah iya, kalau sakit mau nyebut mulu, ya Allah, ya Allah. Dan lagi sakit, ingat mulut tasbih nggak jauh-jauh dari tangan, zikir istighfar. Lagi sakit, coba lagi sehat, bro, udah nyampe ke tukang bakso, bro, udah nyampe kemana? Ke Harapan Indah sono. Nah itu karena Allah sayang sama kita, Allah rindu sama kita, maka kita diberi sakit. Nikmatilah sakit ini. Mudah-mudahan dengan sakit dosa-dosa kita akan Allah hapuskan. Amin ya robbal alamin. Dan juga Bu, ada 4 cara agar kita terhindar dari siksa kubur. Karena kalau kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian jalan hidup kita masih panjang. Setelah kematian ada lagi yang namanya alam barzah atau alam kubur. Ibu di alam kubur mana dapat nikmat apa dapat siksa? Nikmat. Gak ada yang mau dapat siksa kubur. Bagaimana caranya kita terhindar dari siksa kubur? Ada 4 cara
kita bisa terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, dengan cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Insya Allah dengan takwa dan iman kita akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Lalu yang kedua, perbanyaklah membaca surat Al-Mulk. Surat apa Bu? Al-Mulk. Surat Al-Mulk surat apa itu? Tabarok. Biasanya ibu lupa surat Al-Mulk, ingatnya surat Tabarok. Dan kalau ibu surat Tabarok, kita sering baca jadi. iya, namanya sekarang sering bacanya Tabarok, jadi surat Tabarok. Namanya surat Al-Mulk. Baca setiap hari sebelum tidur, biasakan baca Al-Mulk. Atau ibu ada waktunya siang boleh. Yang penting dalam satu hari ini kita baca surat Al-Mulk. Diusahakan sebelum kita tidur, pokoknya kita udah baca surat Al-Mulk. Pendek Bu surat Al-Mulk mah, iya, nggak nyampe 5 menit. Kenapa kita diperintahkan baca surat Al-Mulk? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah kita dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kita pelihara surat Al-Mulknya setiap malam. Insya Allah dengan kita baca surat Al-Mulk, maka kita sama-sama akan terhindar dari siksa kubur. Itu keberapa Bu? 2. Sekarang yang ketiga, apalagi yang bisa mencegah kita dari siksa kubur, yaitu kita sering membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah kalau ngaji kita sering baca tahlil. Itulah banyak-banyak baca la ilaha illallah, karena di dalam hadis menjelaskan mawala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'atin marrah kana lahu amalan minal faqri wa yu'minu min wahsyatil qabri wastujliba bihul ghina wastukriha bihi babul jannah. Apa kata Rasulullah Bu? Barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka akan Allah amankan dia dari kemiskinan. Kita dijamin gak akan hidup melarat di dunia, gak akan hidup miskin. Insya Allah segalanya akan Allah cukupkan Bu. Yang penting kan cukup Bu, nggak usah berlebihan. Yang penting cukup, mau apapun kita insya Allah Allah cukupkan. Lalu dihindarkan pula dari siksa kubur, dan juga terbukanya pintu rizki dan pintu surga baginya. Gampang ya Bu ya, gampang, kalimatnya cuma la ilaha illallah, ringan di lidah tapi berat timbangannya. Insya Allah kita biasakan setiap hari 100 membaca tahlil. Seneng banget ya Dea, bahagia deh ya ikut taklim ya Dea. Baca apa deh? Tahlil, pinter, 100 kali setiap harinya. Nah itu ya Bu, insya Allah dengan kita membaca la ilaha illallah, maka akan Allah hindarkan kita dari siksa kubur. Sekarang yang keberapa? Keempat, perbanyak membaca doa.
siksa kubur. Habis sholat banyakin ibu baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah itu kita hafal semua. Ibu tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Insyaallah dan kita baca doa itu kita terhindar dari siksa kubur. Iya, biasanya ya setelah kita lagi apa? Atahiyat. Iya, atahiyat terakhir. Kalau dimasukin di doa atahiyat terakhir, insyaallah setiap hari kita membaca lima kali. Nah, setiap sholat. Nah, paling kalau ditambah sholat sunnahnya itu dibaca terus karena kita memohon kalau kita terhindar dari fitnah dunia dan fitnah dan dajjal. Karena fitnah yang paling dahsyat yaitu fitnah dajjal. Jangan sampai kita merasakan ya Bu, namanya fitnah dajjal. Insya Allah. Mudah-mudahan 4 ini kita amalkan sama-sama, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita semuanya akan Allah hindarkan dari siksa kubur. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dikurang maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.